Walker, we just go through you. Up to you. Halo warga nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film terbaru dari Netflix. Dibintangi oleh Tom Hardy, film ini menceritakan tentang seorang polisi korup yang berusaha tobat tapi terjebak dalam perang berdarah yang sangat membrutalkan setelah temannya dibunuh. Dan dalam aksi balas dendamnya, dia menargetkan geng Triad dan tidak luput para polisi bejat yang ikut terlibat. Saya jamin film ini akan membuat kalian terenganga dalam aksi brutalnya karena ini dibuat oleh Gareth Evans alias sutradara The Raid. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Havoc. Film dimulai dengan adegan kejar-kejaran beradrenalin antara polisi dan komplotan kriminal. Rupanya, para komplotan ini sedang menyelundupkan barang haram dengan kedok distribusi mesin cuci, tapi bukan cuci uang. Karena sudah terdesak, para kriminal ini pun menghambat para polisi itu dengan mesin cuci tersebut. Alhasil, mobil polisi itu pun terhenti dan salah satu dari mereka tertimpa mesin cuci hingga sakaratul maut. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang polisi reserse bagian homicide alias pembunuhan bernama Patrick Walker yang sedang merenung di kontrakannya yang gelap dan bau neraka. Di sini dia sedang mengingat semua dosa yang dia perbuat selama ini karena dalam 5 tahun terakhir dia terpaksa melakukan pekerjaan kotor demi bertahan hidup. Namun bukannya hidup bergelimang harta seperti polisi korup lain, Walker malah makin sengsara. Dia diceraikan istrinya, kehilangan anak, dan terjebak dalam dosa. Dan pada malam Natal ini, Walker membeli mainan untuk putrinya yang masih kecil. Tapi mantan istrinya melarangnya datang ke rumah karena dia sudah tidak percaya lagi dengan Walker. Di saat Walker sedang membujuk sang mantan, dia mendengar keributan dari salah satu rumah rusun. Ternyata bawahannya yang bernama Ellie sedang menggerebek seorang jamet yang berbuat kasar pada istrinya. Dan tanpa tedeng aleng-aleng, Ellie langsung menghajar jamet tersebut. What are you doing? I told you to stay in the car. We didn't see what was going on in there. Melihat itu, Walker pun menegur Ellie karena nambah-nambah kerjaan, padahal dia ingin mengunjungi putrinya. Terlebih lagi, untuk kasus kekerasan ini ada divisinya sendiri. Jadi, Walker menyuruh istri si jamet untuk lapor ke kantor polisi. Tapi Ellie tidak setuju karena menurutnya tugas polisi adalah melindungi masyarakat tanpa dihambat oleh birokrasi yang ruwet kayak polisi di Konoha. Lah, mau lapor aja harus bayar dulu. Di lain pihak, kita diperlihatkan dengan komplotan kriminal yang tadi kejar-kejaran dengan polisi. Komplotan ini dipimpin oleh pria bernama Charlie tidak pakai ST12 yang kini melakukan transaksi dengan seorang anggota senior Triad bernama Ching. Charlie butuh uang untuk membayar utang pacarnya, si Mia ini. Lalu kita diperlihatkan dengan ketua Triad yang merupakan teman lama Charlie. Tapi sejak ditunjuk menjadi pemimpin geng, dia menjadi sosok yang culas kayak Bahlil pas ditunjuk jadi menteri. Bahkan pemimpin Triad ini memperlakukan Ching dengan tidak sopan, padahal dia adalah pamannya sendiri. You can leave us.
Karena sudah muak dengan semua ini, Ching diam-diam menyewa komplotan pembunuh bertopeng untuk menghabisi keponakan beserta antek-anteknya. Dan ketika waktunya sudah tiba, pembantaian pun terjadi. Tidak lama setelah itu, kepolisian menugaskan Walker dan Ellie untuk mengecek TKP. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut karena korban dari pembantaian itu adalah geng Triad, yaitu geng yang paling ditakuti di Cina dan tidak punya musuh. Dalam investigasi ini, Ellie menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Charlie sebagai tersangka sementara. Namun Walker tidak setuju karena semua peluru di TKP berasal dari senapan rifle alias laras panjang, bukan pistol seperti yang dipegang Charlie. We're looking for An assault rifle. any cameras down here at all? Any footage? No, nothing down here. All we got is this blood trail leading up the steps, goes cold around the corner. Definitely full of holes, though, right? Yo, here must be more in the door. So I want you to call every ICU. Call me as soon as you have any updates, all right? Yes, sir. Di tengah penyelidikan, Walker pura-pura izin berak padahal dia mau menemui seorang jaksa bernama Beaumont atau kita panggil saja dia Mulyono. Dia adalah jaksa korup sekaligus calon wali kota yang selama ini menjadikan Walker sebagai bonekanya untuk melakukan pekerjaan haram. Selain itu, dia juga merupakan ayah kandung Charlie. Tapi selama setahun terakhir, Charlie minggat dari rumah semenjak ibunya meninggal dunia. Tidak ingin banyak basa-basi, Walker pun memberitahu kalau Charlie telah dijadikan tersangka pembantaian. Sontak Mulyono langsung panik, bukan main. Your son just started a gang war. They just want to shoot him dead. That's the end of his story. How you gonna get me out of this? You f***ing serious? Who the f do you think you are? This is my town. Karena jika Charlie terbukti bersalah, maka dia terancam tidak terpilih jadi wali kota. Baginya, jabatan adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, Mulyono menyuruh Walker untuk mencari Charlie. Akan tetapi, Walker tidak ingin disuruh-suruh lagi sebab dia ingin tobat agar bisa hidup dengan putrinya. Mulyono pun mengancam akan membocorkan semua kejahatan-kejahatan Walker. Terpaksa Walker setuju, tapi dia meminta semua bukti kejahatannya dimusnahkan. There will be no more running around after that. That's it. Let's say I get your son. I bring him back to you, and I never see your face again. You heard me. That could work. Get him back. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan bos besar Triad yang kita panggil saja Nyonya Fong. Dia jauh-jauh datang dari Hong Kong hanya untuk melihat anak kesayangannya terbujur kaku di kamar jenazah. Setelah itu, dia mendatangi Ching dan anak buahnya di markas. Lalu dengan penuh amarah, Nyonya Fong pun menghabisi mereka karena tidak becus menjaga putranya. Sementara itu, Nyonya Fong masih membiarkan Ching hidup karena adik iparnya itu berhasil memutarbalikkan fakta dan menyalahkan Charlie, anaknya Mulyono. Di sisi lain, Walker terlihat mendatangi Chinatown dan tanpa diduga, dia langsung menghajar seorang anggota Triad. Ternyata Walker melakukan itu untuk menggerebek anak buah Ching yang ada di klinik ilegal. Setelah mendobrak klinik itu, Walker menyiksa anak buah Ching sambil menginterogasinya tentang pelaku pembantaian tadi malam. Dan menurut keterangannya, pembunuh geng Triad bukanlah Charlie, melainkan komplotan bertopeng. Setelah Walker pergi, pemilik klinik langsung menghabisi anak buah Ching agar dia tidak dilaporkan sebagai cepu. Di sisi lain, Mulyono terlihat sedang dalam perjalanan menuju tempat kampanye sambil mempersiapkan diri untuk ngibul di depan orang-orang. Tapi rencana ngibulnya itu gagal total karena Nyonya Fong telah mengirim belasan anak buahnya. Dan walaupun berada di tengah jalan, para Triad ini sama sekali tidak segan untuk membrutal.
Setelah menghabisi semua ajudan Mulyono, mereka langsung menyeret calon wali kota tersebut. Sementara itu, Walker pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Cortez, yaitu rekannya yang tertimpa mesin cuci. Di sana, dia juga bertemu Vince dan 2 rekan lainnya. Di dalam ruang perawatan, Walker berusaha menenangkan istri Cortez. Lalu, istri Cortez memperingatkan Walker untuk hati-hati dengan Vince karena sepertinya ada bau busuk yang tidak bisa ditutup parfum. Melihat rekannya yang hampir mati, Walker jadi mengingat dosa lama mereka. Ternyata, Walker, Vince, dan Cortez pernah bekerja sama untuk membunuh siapapun yang menghalangi ambisi Mulyono. Dan di misi terakhirnya, mereka harus membunuh seorang pengedar barang haram yang ternyata adalah polisi yang sedang menyamar. Walker pun di situ membujuk Vince untuk menyelamatkannya. Namun karena tidak mau kejahatannya terbongkar, Vince tetap membunuhnya. Sejak saat itu, Walker dan Cortez merasa bersalah hingga berniat untuk tobat. Di waktu yang bersamaan, Mia mendatangi pamannya yang merupakan ahli pemalsuan dokumen, mulai dari KTP, paspor, sampai pemalsuan ijazah. Bahkan Mulyono pun pernah menggunakan jasanya. Di sini Mia dan Charlie butuh paspor palsu karena ingin kabur ke luar negeri sebelum diburu oleh polisi dan juga triad. Karena khawatir, sang paman berpesan agar Mia menghubunginya jika terjadi sesuatu dan meminta bertemu di sebuah klub malam sebelum kabur. I call you. You don't call me. He said, I have the passports ready by this evening. Tak lama setelah Mia dan Charlie pergi, si paman didatangi oleh Walker yang ingin mencari tahu keberadaan mereka berdua. Di sini, Walker berjanji akan melindungi Mia jika si paman mau memberitahu keberadaannya. Tapi setelah mendapat info tersebut, Walker malah menangkapnya. Di lain pihak, anak buah Nyonya Fong menangkap salah satu komplotan Charlie dan Mia. Mereka kemudian memaksanya untuk membocorkan lokasi mereka berdua. Karena takut dibunuh, dia pun akhirnya memberitahu semuanya. The girl. I know the girl's gonna be. Malam harinya, Mia diam-diam mengunjungi sebuah klub malam untuk bertemu pamannya yang akan memberinya paspor dan uang untuk kabur. Tapi ternyata yang datang justru Walker. Walker mengatakan kalau dia datang untuk menyelamatkannya. Namun di waktu yang bersamaan, Vince dan ketiga rekannya datang untuk menangkap Mia dan Charlie. Dan tidak disangka-sangka, merekalah komplotan bertopeng pelaku pembantaian geng Triad. Situasi semakin kacau saat anak buah Nyonya Fong juga datang dengan tujuan yang sama. Walker pun menyadari bahwa ada 3 pihak yang memperebutkan Mia dan Charlie. Hingga akhirnya perang penuh kebrutalan pun tidak bisa dihindari lagi. Di tengah pertarungan berdarah itu, Charlie datang setelah membantu paman Mia kabur dari kantor polisi. Melihat keponakannya yang terancam, sang paman pun tidak segan untuk menghabisi mereka.
Okay, let's go. Untungnya, Walker berhasil membawa Mia dan Charlie kabur dari pertempuran itu. Tapi meskipun lolos, Mia merasa sangat bersalah karena pamannya tewas mengorbankan diri demi keselamatannya. Dalam pelarian ini, Walker menghubungi Ellie dan meminta bantuan untuk menjaga Cortez dan istrinya karena dia yakin mereka pasti diincar gara-gara tahu tentang persengkokolan Vince dan Ching. Sayang sekali Ellie sudah terlambat karena Ching sudah berada di rumah sakit duluan dan dia berniat menghabisi Cortez agar persekongkolannya tidak terbongkar. Tanpa banyak bicara, anggota senior Triad itu pun langsung membunuhnya. Tidak hanya membunuh Cortez, Ching juga menghabisi istrinya. Tidak tinggal diam, Ellie pun langsung mengejar Ching. Tanpa diduga, Ellie dengan mudah meringkusnya, mungkin karena Ching sudah tuir dan rawan encok. Setelah itu, Ellie memaksa Ching untuk memancing Vince CS datang ke suatu tempat. Dan di sana, Vince pun terkaget-kaget ketika Ellie muncul dan menodongkan shotgun-nya. Don't even fucking try. You don't look much like a cop killer. Hard to tell you're a cop in the dark. Di lain pihak, Walker membawa Charlie dan Mia bersembunyi di rumah tua milik ayahnya. Kemudian dia menghubungi Mulyono untuk segera menjemput Charlie. Namun sialnya, Mulyono sudah ditangkap oleh Nyonya Fong. Alhasil, Nyonya Fong pun berhasil melacak lokasi Walker dan langsung mengirim ratusan anggota untuk mengepungnya. Dan sudah bisa dipastikan baku tembak serta pertarungan penuh adrenalin pun akhirnya terjadi. Di sini, Walker melawan ratusan gangster itu sendirian demi menyelamatkan Mia dan Charlie. Meski berhasil membantai para Triad, Walker gagal mengamankan mereka berdua karena saat dia hendak bangkit, Nyonya Fong dan puluhan anak buahnya datang langsung menangkap Mia dan juga Charlie. Lalu dengan amarah membara, Nyonya Fong memaksa Mulyono untuk menghabisi mereka berdua. Di titik ini, Mulyono sadar bahwa terlepas dari hubungan mereka yang renggang, ternyata dia masih sayang anaknya. Tangannya pun gemetar, tak sanggup menarik pelatuk. Di sini, Charlie pun sampai berlutut dan memohon agar ayahnya tidak membunuh Mia. Bahkan Charlie meminta Mulyono untuk membunuhnya saja sebab dia sudah bucin sama pacarnya itu. You gotta fucking shoot me! You got to wait! You shoot her! You shoot me! You can't lose anybody else! I can't lose anymore! Di tengah momen dramatis itu, Ellie tiba-tiba datang membawa Ching, Vince, dan juga anteknya. Di sini, Ellie memberitahu Nyonya Fong bahwa dalang dari pembunuhan anaknya bukanlah Charlie, melainkan Ching.
Mendengar fakta itu, Nyonya Fong pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka orang yang membunuh putranya adalah adik iparnya sendiri. Dan ternyata Ching sejak awal merasa iri karena yang seharusnya jadi bos Triad adalah dirinya. Setelah itu situasi pun menjadi tak terkendali dan baku tembak pun terjadi lagi. Dalam baku tembak ini, Nyonya Fong dan Ching tewas. Begitu juga dengan Mulyono yang menjadi tameng agar anaknya tidak mati. Di sini, Charlie pun akhirnya memaafkan semua kesalahan sang ayah. Tapi meski begitu, dia tidak bisa mengembalikan nyawanya. Di sini, Ellie seharusnya menangkap Charlie dan Mia yang terlibat penyelundupan barang haram. Namun karena mereka bukan orang yang jahat, Ellie pun membiarkannya pergi. Sementara itu, dengan sisa tenaganya, Walker mengejar Vince yang berusaha kabur membawa uang haram. Mau tidak mau, dia harus menghabisinya agar tidak ada lagi polisi bejat di kota itu. Don't make me put you down, Vince. Di akhir film, Walker menyerahkan diri kepada Ellie. Akan tetapi, Ellie berkata bahwa Walker harus menemui putrinya dan memberikan hadiah Natal. Dia sangat yakin bahwa Walker sudah benar-benar tobat dan dia pantas untuk hidup tenang bersama orang yang dia sayangi. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita belajar bahwa orang yang ingin berubah pasti akan menghadapi cobaan yang jauh lebih berat. Tapi kalau cobaan itu nggak dicobain, hidupnya akan terus membelangsak sampai cucunya Mulyono jadi presiden. Waduh, segitu dulu dari saya, Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri. Takut ah.